Hai YouTube, selamat datang di channel Ngilmu Minati. Tepat di depan kamera, ini ada sebuah paket kotak hitam yang isinya adalah sebuah action cam yang murah meriah, tapi nggak murahan ya. Action cam ini cukup bermerek dan bahkan paling laris di Indonesia. Penasaran action cam seperti apa dan bagaimana kualitasnya? Simak terus videonya dan jangan di skip, oke? Oke sobat YouTube, langsung saja kita unboxing ya. Seperti ini dia barangnya. Nah, ini action cam yang saya maksud ini. Brica B Pro 5 Alpha Edition Basic. Seperti inilah kardusnya. Ya, cukup menarik dan warnanya mencolok ya. Untuk kualitas packingnya, ini safety banget sih menurut gua, karena dilapisi dengan bubble wrap 3 lapis dan kardus ya. Sebenarnya bubble wrap aja udah cukup ya. Dan untuk kardusnya, untuk kemasannya ini menarik. Dia langsung ditampakin ini si action camnya di atas pakai mika, dan di bawahnya ada tulisan B Pro 5, tapi nggak ada tulisan Bricanya. Oh, Bricanya dia di atas nih, Brica Nova. Dan untuk warnanya ini mencolok sekali. Kemungkinan ini bahan kemasannya itu art paper ya, jadi lumayan mahal dengan harga produk yang relatif murah di kelasnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung saja gue bahas apa saja fitur-fitur yang ada di action cam ini dan seperti apa materialnya, apakah kokoh atau murahan. Oke sobat, nah, kali ini gue bakal ngejelasin tentang fitur-fitur dari si Brica ini ya, si action cam ini. Dilihat dari dusnya aja, di sebelah kanan sini ini sudah terpampang jelas ada 6 fitur utama ya. Yang satu, ini resolusinya adalah 1080. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini si kameranya atau lensanya ini udah 16 megapiksel. Kemudian di bawah sini ada LCD built-in 2 in ya, cukup kecil tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga action cam, nggak butuh besar-besar. Dan sebelah kanan ini wide angle, jadi sudut perekamannya itu dia lebar ya. Dan di bawah sini ini ada anti air, ketahanan hingga 40 meter di bawah air ya. Jadi ini bisa kalian pakai untuk bikin konten air ya, seperti menyelam misalnya, asal tidak lebih dari 40 meter. Dia jaga-jaga 30 meter lah ya. Kemudian sebelah sini ada loop ya, loop recording. Ini saya nggak tahu maksudnya apa, nanti kita coba aja bareng-bareng ya apa itu loop. Kemudian di bawah sini ada informasi tentang barang ini, importirnya dari mana, mereknya apa, dan ada kode serinya juga. Balik di belakang kardusnya ini ada gambar action camnya warna hitam seperti yang saya pesan, dan spesifikasinya. Untuk spesifikasinya di sini kalian bisa lihat sensornya atau si kameranya ini dia 16 megapiksel. Videonya, format videonya itu AVI ya, AVI atau FHD, HD, WVGA dan VGA. FHD itu Full HD ya, 1080p. Kalau HD kan dia 720p. Kemudian untuk fotonya dia formatnya JPEG. Kemudian untuk lensanya ini pakai lensa yang fix ya, jadi tidak bisa diubah-ubah, tidak seperti kamera bisa dipanjang-pendekin. 140 derajat wide angle, jadi si lensanya ini emang didesain untuk pengambilan gambar yang lebar ya. Kemudian untuk layarnya ini 2 in LCD, bukan LED ya, LCD biar hemat baterai.
Untuk lubang-lubangnya ada lubang micro USB dan ada lubang micro SD card. Micro USB sepertinya ini untuk ngecas ya, dan micro SD untuk penyimpanan file-filenya ya, file video dan foto. Dan untuk storage atau penyimpanan di sini bisa pakai internal dan eksternal. Eksternalnya itu micro SD. Jadi ini seperti kamera lawas ya. Internal itu paling nggak nyampe 200 MB biasanya, masih kecil. Jadi ini buat jaga-jaga kalau kalian belum punya kartu SD-nya. Tapi kalau kalian mau ngerekam video yang durasinya panjang, harus pakai kartu SD ya. Sedangkan kartu SD-nya ini dia bisa membaca hingga 32 GB ya. Lumayan gede lah ya untuk kelas basic. Kemudian untuk baterainya, dia dibekali baterai 900 mAh. Ini termasuk besar di kelasnya, dimana si rival-rivalnya ini dia biasanya baterainya itu di bawah 900, lebih tepatnya sekitar 850 atau 700 bahkan 500 mAh aja. Cuman si Brica B Pro ini dia baterainya sampai 900 mAh, hampir 1 Ah ya. Untuk dimensi unitnya ya, si kameranya doang nih itu 60 kali 42 kali 30,4 mm dengan berat 65 gram. Jadi beratnya ini cukup ringan, jadi bisa kalian taruh di drone mini ya, bukan drone mikro ya, tapi drone mini. Ini cukup kuat. Dan di sebelah kiri boxnya, di sini kalian bisa lihat apa saja yang ada di dalam box, yaitu kameranya, kemudian casingnya, waterproof casing untuk menyelam di bawah air, kemudian ada mounting, tripod, skeleton casing, ada baterainya, ada handlebar mount, ada pivot arm, ada base mount, ada double tip, ada kabel cas, dan ada strap, ada tali pengikat. Oke, langsung saja kita bongkar ini si dusnya ya, isinya ada apa aja. Oke, nggak ada lagi nih di dalamnya ya. Oke, apa aja yang kita dapat di sini? Di sini ada buku garansi ya. Kemudian strap atau tali pengikatnya. Untuk strapnya ini dia ada dua jenis ya, ada dua ukuran. Yang kecil kita dapat 2 dan yang besarnya dapat 2 juga. Kemudian ada mounting seperti ini buat ditempelin ke bidang datar, dan ada slot tipnya juga ya, ada double tipnya 3M loh. Kemudian ini tuh quick release mounting. Kemudian ada kabel casannya. Kabel casannya ini micro USB ya. Kemudian ini ada apa ini? Ini ada skeleton casing ya. Kemudian ini ada tripod konektor. Jadi si kamera ini dia bisa dipakai di tripod juga kalau si kameranya itu dipasangin ginian ya. Kemudian ini ada handlebar ya, handlebar mount. Ini sepertinya buat dipasang di stang motor kayaknya ya. Kemudian dapat apa lagi? Ini ada stikernya ya. Ada stikernya 3, 1 2 3. Brica B Pro 5 Alpha Edition. Wow, nggak ada tulisan basicnya ya. Kemudian ada apa lagi nih? Ada adhesive tape atau double tip. Sayangnya double tipnya ini kita cuma dapat 2. Tapi ini mereknya 3M ya, bagus juga. Double tipnya ini dia potongannya udah pas dengan mountingnya ya, mounting yang tadi itu. Yang ini nih. Tuh, ya. Kemudian apa lagi di sini? Oh, ada kain fiber ya, kain yang sama buat kalian ngebersihin lensa kacamata. Nah, ini kain ini buat ngebersihin lensa kamera, bedanya itu ya. Kain fiber itu kalian juga bisa beli di online ataupun di toko-toko optik ya.
Kemudian di sini ada buku petunjuk, ada buku panduan. Nanti akan saya baca dan akan saya jelasin satu persatu apa maksud dari si buku petunjuk ini. Dan yang terpenting di sini ada kameranya ya. Nah, ini dia. Brica B Pro 5 Alpha Edition Basic. Dan di sini si casing waterproofnya udah nempel. Berikut juga si mountingnya ya. Ini cara ngebukanya kayak gimana ya? Oh gini guys, jadi ini diangkat, nah, seperti ini. Si waterproof casingnya dia terbuat dari mika dengan tebal kira-kira 2-3 mili. Dan untuk di pintunya ini sudah ada sealnya untuk anti air, biar air itu nggak masuk. Dan seperti ini dalamnya. Dan ini dia kameranya ya. Kotak kecil, hitam, dan ringan ya. Ini beratnya cuma 65 gram. Lucu ya. Lensanya seperti ini guys. Sebelum kita coba, ini baiknya kita cas dulu ya. Seperti biasa, semua barang elektronik yang mengandung baterai sebelum kita gunakan dicas dulu. 20 minutes later. Jadi sebelum gua jelasin cara makainya seperti apa dan apa saja yang ada di dalam buku petunjuknya itu ya, kali ini gua bakal nunjukin ke kalian seperti apa sih hasil tangkapan layar dan hasil video dari si Action Cam Brica B Pro 5 ini ya. Sebelum itu, ini akan saya buka dulu si pelindung kameranya biar tidak terganggu ya. Nah seperti ini udah kebuka. Oke, dan ini sudah saya cas penuh baterainya ya. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum dipakai kalau masih baru harus dicas dulu ya. Dan kemudian ini saya nyalakan. Nyalainnya, pencet tombol power yang ada di depan sini 3-5 detik. Nah muncul suara kayak gitu. Dan di sini ada si booting screennya itu B5 ya, Brica. Nah kalau kalian lihat di sini, kalau kalian lihat di layarnya, di LCD-nya, itu tampilannya kelihatan kayak burik-burik gitu ya. Padahal enggak ya. Itu memang karena resolusi layarnya yang tidak memadai. Tapi kalau misalnya kalian lihat hasilnya di laptop ataupun di handphone ya, itu hasilnya lumayan bagus ternyata. Bisa dibilang ini Full HD lah. Jadi 1920 kali 1080 benar-benar ya. Ini bukan palsu, ini Full HD beneran. Oke. Jadi buat kalian yang nggak percaya, nih seperti ini dia videonya. Keren kan? Dan untuk fotonya seperti ini dia. Ini adalah foto dengan resolusi tertinggi, yaitu resolusi 16 MP. Oke. Jadi seperti itulah hasil foto dan video dari si Action Cam Brica B5 Pro ini. Nah, sekarang gue bakal jelasin cara pakainya ya. Yang pertama di sini gue bakal jelasin bagaimana cara masangin kartu SD-nya ya, kartu micro SD-nya. Nah di sebelah kanan kamera ini ada 2 lubang, satu lubang untuk pengecasan dan satu lubang untuk micro SD-nya ya. Nah cara masukin kartu memorinya itu dengan cara kalian masukin kartu micro SD-nya yang ada tembaganya, sisi yang ada tembaganya itu menghadap ke arah kamera ya. Jadi si tembaganya itu ngadep kiri, masukin sini ya, didorong sampai bunyi klik gitu. Kalau udah bunyi klik itu artinya udah ngunci ya, seperti itu. Kemudian untuk pengecasan ini langsung aja dicas di sininya ya, tapi pastikan si baterainya tuh udah dimasukin. Kalau baterainya belum dimasukin, kalian tinggal masukin aja. Misal ini baterai saya keluarin dulu ya. Ini baterainya nih ya.
Nah, ini baterainya saya zoom dulu biar jelas. 900 mAh. Masukin yang ada pinnya itu ke bawah ya, dan sebelah kanan. Pokoknya ngikutin aja nih di dalam sini. Dia pinnya tuh di bawah sebelah kanan. Baterainya juga harus dimasukin sejajar ya. Intinya kalau nggak pas itu artinya nggak masuk. Nah, seperti itu. Terus baru si tutupnya ceklek. Tidak ada mur dan baut ya, jadi gampang, ini simple. Kemudian untuk menghidupkan dan mematikan itu gampang aja ya, dengan cara klik tombol power ini 5 detik. Nah, ada suaranya ya, jreng gitu. Ada layar bootingnya juga seperti di laptop. Kalau saat dinyalakan ada bootingnya ya. Matinya juga sama, 5 detik. Nah, ada lagunya ya. Nah, terus kemudian cara mengganti mode ya. Untuk modenya ini ada 4 mode. Ada video, foto, playback, dan pengaturan. Mode video itu untuk merekam video ya yang berdurasi. Mode foto itu untuk mengambil foto. Mode playback itu untuk memutar hasil rekaman atau melihat foto. Dan pengaturan untuk mengatur si action cam-nya ini. Untuk gonta-ganti modenya itu kalian tinggal pencet tombol power sekali ya. Nah, ini mode foto. Kalau pas awal itu mode video ya. Kemudian pencet lagi. Nah, ini mode playback. Ini tidak ada data karena saya belum ngambil gambar ataupun video sama sekali. Kalau sudah ngambil nanti muncul di sini. Dan untuk ngeplaynya kalian tinggal pencet aja shooter ini ya. Nanti ngeplay sendiri dia. Dan untuk mengatur playbacknya, video sebelumnya ataupun sesudahnya, kalian tinggal klik ini aja nih, playback atas bawah, atas selanjutnya, bawah tuh sebelumnya. Oke, sekarang kita ke mode pengaturan. Pencet lagi tombol powernya sekali. Nah, ini dia mode pengaturan. Di sini ada pengaturan resolusi, loop recording, exposure, tempel. Udah ya, cuma 4 aja. Nah, untuk milihnya kalian pencet tombol shooter. Misal saya mau ganti resolusi nih dari 1080 ke 720. Kalian tinggal klik shooter. Nah, di sini kalian bisa pilih dengan mengklik tombol playback ini yang ada di samping. Misal 720. Pilih shooter. Nah, loop recording ini ada beberapa pilihan ya. Ada 5 menit, 10 menit, 15 menit. Dan buat yang belum tahu apa itu loop recording, nah ini saya juga baru tahu. Jadi loop recording itu adalah mode dimana si action cam dia bakal ngerekam otomatis sampai kartu memorinya habis ya. Nah, merekam otomatisnya itu per satu rekaman itu bisa diatur 5 menit, 10 menit, atau 15 menit ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus gimana kalau misalnya kartu memorinya habis? Nah, cara kerjanya si loop recording ini, ketika kartu memorinya udah habis, maka rekaman yang paling awal itu akan dihapus, digantikan dengan rekaman yang terbaru. Seperti itu ya. Oke, backnya klik tombol power sekali. Seperti itu. Oh ya, ini ada mode exposure. Kita lihat exposure. Jadi si mode exposure ini dia untuk mengatur kecerahan layar ya, kecerahan rekaman. Semakin minus exposure-nya, hasil rekaman akan semakin gelap. Tapi kalau semakin plus, dia akan semakin terang. Seperti itu ya. Exposure ini kalau kalian ngerekam malam-malam sebaiknya di plus aja ya, biar semakin terang. Tapi kalau ngerekamnya siang-siang baiknya di 0 aja. Untuk minus nggak usah dipakai deh gitu ya, kecuali kalau situasinya itu lagi terang banget ya, itu harus dipakai. Kemudian kalau ini kan ini aturan video ya. Kalau kalian mau ke pengaturan fotonya, kalian tinggal pencet tombol power sekali lagi. Nah, ini untuk mengubah ke pengaturan foto. Ini kan pengaturan video nih, ini pengaturan foto, ini pengaturan dasar ya. Kita mau ke pengaturan foto nih, pencet tombol power sekali.
Nah, ini udah pengaturan foto. Di pengaturan foto ini ada resolusi, mode foto, kualitas, exposure, dan stempel tanggal ya. Nah, jadi ini mirip-mirip seperti pengaturan video, cuman di sini ada kualitasnya juga ya. Nah, untuk resolusi kalian bisa atur resolusinya. Yang paling besar itu 16 megapiksel dan yang paling kecil itu 1,3 ya. Saya saranin stay aja di 16 ya. Kalau 1,3 itu rasanya kayak kamera jadul lah, seperti itu. Dan perlu diketahui, semakin besar resolusinya, semakin besar megapikselnya, itu semakin besar juga ukuran filenya. Jadi kalau 16 MP ngesut pemandangan sawah itu misal dapat 2 MB nih ya ukuran filenya. Kalau kalian pakai yang 1,3 MP, ya paling cuma berapa KB aja nyampenya, seperti itu. Back, pencet tombol power sekali. Mode foto nih, mode foto ada apa aja? Ada single, timer, burst. Timer ini ya seperti yang kalian tahu lah, timer ya. Jadi ketika diklik sekali itu dia nggak langsung ngejepret, tapi ada timernya, nunggu 10 detik dulu misalnya baru ngejepret. Itu kepake kalau misalnya kalian mau foto di spot yang bagus tapi nggak ada orang yang ngebantuin gitu. Kemudian untuk burst ini saya nggak tahu burst itu apa, nggak bisa dipilih juga ya. Kemudian di sini ada kualitas, ada fine, super fine, dan normal ya. Ini dia perbandingan antara 3 kualitas foto. Yang pertama ini adalah yang normal, yang kedua ini yang fine, yang ketiga ini super fine. Oke, kita lanjut. Setelah kualitas ada exposure. Exposure juga untuk mengatur keterangan fotonya. Semakin besar exposure-nya, dia semakin terang fotonya, tapi kalau semakin minus itu semakin gelap hasilnya. Oke, kembali. Stempel tanggal, kalau kalian nyalakan di setiap foto itu dia ada watermark tanggalnya, tapi kalau dimatikan nggak ada ya. Oke, ini untuk pengaturan fotonya seperti itu. Selanjutnya pengaturan dasar, kita pencet tombol power sekali lagi. Nah, di pengaturan dasar ini kalian bisa mengatur tanggal waktunya, daya mati otomatis, layar mati otomatis. Ini untuk screen saver biar menghemat baterai, karena walaupun LCD juga dia ada wattnya ya. Jadi si layar mati otomatis ini seperti handphone, kalau misalnya nggak ditekan-tekan tombolnya dia layarnya mati. Nah, durasinya berapa nih sampai bisa matinya? 1 menit atau 3 menit, 5 menit, atau mati terus? Saya lebih saranin 1 menit aja ya. Kemudian bunyi ya, bunyi ini seperti bunyi efek saat mencet-mencet, ada bunyinya nih. Tuh, tik 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 ya. Bunyi ini bisa dimatiin juga. Suara saat startupnya ya, saat bootingnya juga bisa dimatiin ya. Suara pencet-pencet atau beep bisa dimatikan juga. Dan suara shutter saat mencet tombol ini ketika di foto ataupun video juga bisa dimatikan. Oke. Nah, ini suaranya ada macam-macam modelnya. Volumenya bisa nyampe 3 ya. Tapi 1 aja cukup sih. Kemudian untuk tampilan bahasa, biarin aja Indonesia, frekuensinya 50. Format nggak perlu ya. Kita cek aja format apa aja. Jadi format ini dia untuk menghapus memori yang ada di penyimpanan Brika B5 Pro ini ya. Oke, seperti itu saja cara make dan beberapa pengaturan yang ada di Action Cam Brika B Pro 5 ini ya. Oke sobat, jadi seperti inilah review lengkap saya sekaligus unboxing dari Action Cam Brika B5 Pro 5 Alpha Edition Basic ya. Buat kalian yang tertarik ataupun penasaran, silahkan kunjungi link produknya di deskripsi video ya.
Di situ sudah Anda sertain, kalian bisa lihat harganya. Mungkin sekarang udah naik ya, jadi harga normal. Atau ya kalau kalian beruntung, kalian masih bisa dapat harga diskon ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam ngilmu minati.